Halo, bertemu kembali dengan Ibu. Perkenalkan bagi murid baru, khusus murid Ibu yang di kelas 10. Ya, kembali Ibu memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Anita Marbun SPD, mengajar bidang studi atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, tetap meskipun kita dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap, anak-anak ibu sekalian harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap belajar. Ibu mengajari kalian lewat pertemuan kita melalui handphone. Ya, anak-anak ibu juga harus tetap semangat belajar dengan memperhatikan video-video pembelajaran ataupun materi-materi pembelajaran serta mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan. Baiklah, pada pembelajaran kita di kelas 10 ini, yaitu di bab 1, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Oke, anak-anak ibu, sebelumnya sudah pernah belum kalian mengobservasi sesuatu? Ada yang sudah pernah? Ayo, pernah nggak mengamati burung yang ada di udara, burung yang sedang terbang? Pernah nggak kalian amati? Burung apa yang kalian amati dan seterusnya? Ya, pengamatan yang kalian lakukan itu berhubungan dengan teks yang akan kita jelaskan pada saat ini. Ya, tentu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan teks, apa yang dimaksud dengan laporan dan hasil observasi. Ya, teks itu adalah wacana tertulis, sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Kemudian hasil observasi adalah sesuatu yang ditinjau secara cermat. Jadi sudah diamati tadi, ditinjau lagi dengan cermat. Apa yang sebenarnya sedang kita perhatikan tadi? Kira-kira seperti itu. Sampai di sini bisa diikuti anak ibu? Oke, jadi bisa kita rangkumkan definisi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisikan laporan peninjauan cermat dan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum atau universal. Oke, hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam membahas teks laporan hasil observasi? Ada struktur, yang kedua ada ciri bahasa, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Nanti satu persatu akan Ibu jelaskan. Ya, struktur dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Dalam pernyataan umum atau klasifikasi ini dibahas fenomena yang akan dibahas secara umum. Kemudian bagian yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan. Contohnya dibuat di sini fenomena yang lebih rinci, contoh mulai dari fungsi, sifat, kebahasaan, perilaku. Seperti yang Ibu katakan tadi, contohnya burung. Dibuat detailnya penjelasannya seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ciri bahasa. Dalam penulisan teks laporan hasil observasi ada beberapa ciri bahasa. Yang pertama, ditandai dengan kata definisi. Kata definisi itu bisa menggunakan kata adalah, merupakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ditandai dengan kata klasifikasi imbuhan. Contoh, imbuhan di. Contoh kata yang menggunakan imbuhan di: dikelompokkan, dibedakan, diklasifikasikan, dibagi, kemudian digolongkan, dan lain sebagainya. Oke, sudah ada satu tadi, kata definisi, kemudian kata klarifikasi berimbuhan di. Sampai di sini masih bisa diikuti anak ibu? Bisa? Ya, mudah-mudahan bisa. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini juga ada banyak. Yang pertama,
penggunaan kata sifat untuk menggambarkan sebuah objek. Ya, penggunaan kata sifat ini ada beberapa jenis. Yang pertama, menjelaskan kata benda. Menjelaskan kata benda, contohnya wajahnya cantik. Nah, cantik di situ adalah contoh dari kata sifat. Yang kedua, dapat didahului kata tidak. Yang B-nya dari kata sifat tadi dapat didahului kata tidak. Contoh, Ibu Marbun kulitnya tidak hitam. Misalnya kamu mengobservasi ibu nih, nah seperti itu. Itu sekedar contoh ya, jangan ada yang iri. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata sifat yang ketiga dapat didahului kata lebih. Kata lebih, sangat, ataupun agak. Contoh, Ibu Anita Marbun lebih tegas dari guru yang lain misalnya, atau Ibu Anita Marbun lebih baik dari guru yang lainnya, misalnya seperti itu. Oke, penggunaan kata sifat yang berikutnya atau yang keempat itu bisa dengan jika diulang dapat bergabung dengan imbuhan se-nya. Jika diulang dapat bergabung dengan imbuhan se-nya. Contoh, apa contohnya yuk? Siapa yang tahu? Menggunakan kata sifat yang menggunakan imbuhan se-nya. Yuk, siapa yang bisa? Tadi kan ada kata tidak hitam, berarti kalau kita menggunakan kata sifat hitam, sehitam-hitamnya, seperti itu, sebaik-baiknya, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata berimbuhan me dan ber untuk menggambarkan objek. Penggunaan kata berimbuhan me dan ber untuk menggambarkan objek. Contoh yang pertama, ayam berkaki dua. Ada berapa kaki ayam? Dua kan, bukan tiga. Ya, kata kaki mendapatkan imbuhan ber dalam kalimat tersebut. Contoh yang kedua, burung mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya, imbuhan apa yang terdapat dalam kalimat tersebut? Ya, benar sekali, imbuhan me atau lebih lengkapnya mekan, yaitu dalam kata mengepak-ngepakkan. Oke, sampai di sini masih bisa terus diikuti. Ya, kita masuk kepada kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi ini dibuat atau dilakukan untuk membandingkan ciri objek. Umumnya, konjungsi yang sering dipergunakan itu adalah konjungsi sementara itu, sedangkan, selanjutnya, dan konjungsi tetapi. Ingat ya, konjungsi yang sering dipergunakan adalah sementara itu, sedangkan, selanjutnya, dan tetapi. Oke, kaidah kebahasaan yang keempat biasanya menggunakan predikat adalah dan merupakan. Tadi di awal sudah Ibu singgung ini, menggunakan predikat adalah dan merupakan. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita belajar bagaimana caranya mengobservasi sesuatu atau membuat teks laporan hasil observasi. Oke, misalnya kamu sedang memperhatikan sesuatu. Contoh, kamu sedang mengobservasi seekor kucing ataupun anjing, pokoknya seekor binatang. Lalu kamu observasi, kamu perhatikan, kamu lihat warnanya, warna binatang tersebut, kemudian apalah ya, tubuhnya kira-kira tingginya setinggi apa, kemudian dia jenis binatang apa. Nah, sudah kamu observasi, kamu hubungkan dengan yang kita bahas tadi, pastinya kamu akan lebih memahami apa itu teks observasi atau teks hasil observasi. Yuk, sudah bisa? Oke, masih bisa kita lanjutkan. Ya, seperti yang Ibu ungkapkan tadi, harus tetap semangat. Ya, tadi sudah Ibu nyatakan kita bisa saja mengobservasi binatang yang kita suka.
Misalnya seekor kucing atau seekor anjing ataupun harimau atau apapun itu. Nah, kita perhatikan, kita amati, lalu kita baca buku yang sesuai dengan yang kita observasi tadi. Kemudian kita lihat benar-benar dengan teliti, kira-kira harimau ini, kalau misalnya yang kita perhatikan adalah harimau ini termasuk binatang yang termasuk binatang mamalia atau apa gitu, digolongkan dalam binatang apa. Kemudian harimau yang kamu observasi itu tingginya kira-kira berapa, atau misalnya kalau memang kamu mau detail lagi ya ambil saja alat pengukur seperti itu. Kemudian berapa panjangnya, berapa beratnya, kemudian bulunya berwarna apa, bagaimana giginya, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang kamu amati dari binatang yang kamu sukai tadi. Saya contohkan tadi yang detailnya itu adalah binatang harimau. Ya, kamu amati dan kamu tuliskan apa yang kamu amati tersebut. Kemudian kira-kira sifatnya itu bagaimana? Harimau itu sukanya berteman dengan binatang yang lain, atau suka menyendiri, atau sukanya di wilayah atau tempat yang bagaimana? Itu seperti itu. Kemudian harimau itu termasuk binatang pemburu atau tidak? Kamu tuliskan di situ. Kalau dia termasuk binatang pemburu apa? Boleh juga dalam teks laporan hasil observasi kamu sertakan gambar-gambar yang berhubungan dengan hasil pengamatanmu. Jadi bisa menambah hidupnya atau keabsahan dari teks laporan hasil observasi yang kamu buat. Jadi sudah Ibu utarakan tadi contoh membuat teks laporan hasil observasi dari hasil observasimu atau dari hasil pengamatanmu terhadap harimau. Nah, sampai di sini kira-kira sudah tahu gambarannya apa itu teks hasil observasi? Ya, anak ibu pasti pintar dan pasti tahu. Kita ulang sedikit lagi. Apa itu tadi teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Jadi apa yang kita amati itu yang kita tuliskan itu ya. Ya, teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena ada pengklasifikasian di dalamnya. Ada kriteria-kriteria yang terkandung di dalam pengklasifikasian tadi, seperti itu. Oke, bisa? Ya, pasti bisa. Tetap semangat ya. Kalau begitu, ke struktur teks laporan hasil observasi kita ulang secara singkat. Ya, strukturnya atau bagian-bagian teks hasil observasi yaitu ada definisi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi tentang sesuatu yang dibahas. Kemudian deskripsi bagian adalah berisi tentang gambaran-gambaran yang dilaporkan secara terperinci. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat yaitu berisi manfaat atau kegunaan dari yang kita observasi tersebut. Sudah bisa? Deskripsinya ada 3 ya. Ingat. Nah, sekarang tentu anak-anak ibu sekalian sudah tahu atau sudah paham betul tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu 1. Struktur teksnya terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke. Dan yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta, tidak boleh rekayasa. Jadi harus benar-benar memang nyata, memang faktual. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersifat objektif, apa adanya. Ya, itu berhubungan atau berkaitan dengan yang nomor 2 tadi sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis secara lengkap dan sempurna apa yang kita observasi tersebut.
Kalau boleh lagi, lebih bagus lagi dipandu atau dibantu dengan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan yang kita observasi. Oke, sudah paham sampai di sini? Ya, semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat anak-anak ibu sekalian. Baca bukumu yang berhubungan dengan penulisan atau yang berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Tadi sudah ibu lisankan contohnya. Contoh kamu mengamati harimau, mulai dari jenisnya, ini jenis binatang apa, mamalia atau apa, kemudian ukurannya, tingginya, panjangnya, beratnya, kemudian komunitasnya atau dia suka tinggal di mana, apalagi dan lain-lain lah yang berhubungan dengan yang kamu amati, lalu itu kamu tuliskan. Itulah kira-kira contohnya yang akan contoh tentang teks laporan hasil observasi. Itu contoh lisannya. Nanti lebih lengkapnya ibu akan mengirimkan contohnya dalam bentuk tulisan. Jadi untuk permulaan inilah dulu tahap yang kita pelajari dalam pertemuan awal atau pembelajaran pertama di kelas 10 tentang penulisan teks laporan hasil observasi. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian boleh terbantu atau boleh memahami dengan video pembelajaran yang ibu bagikan. Oke, sekian video pembelajaran dari ibu. Jangan lupa di like atau disukai, kemudian di subscribe dan diberikan komentar. Oke, selanjutnya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tetap jaga kebersihan dirimu dan kebersihan lingkunganmu, hindari berkerumun karena kita masih masa pandemi COVID-19. Tetap semangat belajar, dan jika kamu harus keluar, ingat jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa sering mencuci tangan ataupun siapkan selalu atau pergunakan selalu pencuci tangan atau yang kita sebut dengan hand sanitizer. Demikianlah video pembelajaran dari ibu. Selamat bertemu di video-video pembelajaran ibu berikutnya. Tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain bersama dengan Ibu Anita Marbun SPD sebagai guru bahasa Indonesia kamu. Dadah.